4 hal yang perlu kita ingat mengenai peran Indonesia di era globalisasi. Pertama, globalisasi. Teman-teman pernah mendengar istilah yang satu ini? Globalisasi berasal dari kata globe atau bola dunia. Global artinya menyebar ke seluruh dunia. Jadi, globalisasi adalah proses menyebarnya hal baru ke seluruh dunia. Globalisasi terjadi karena kemajuan teknologi komunikasi. Contohnya adalah penemuan telepon dan internet. Teknologi komunikasi modern menyebabkan informasi dan berita dengan mudah menyebar ke seluruh dunia. Selain itu, alat transportasi juga makin modern, sehingga perjalanan antar negara menjadi lebih mudah. Bukti-bukti globalisasi mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, banyaknya produk-produk luar negeri. Produk-produk asing ini bisa dengan mudah kita beli di negeri kita sendiri tanpa harus belanja ke luar negeri. Kemajuan informasi menyebabkan kita mudah memperoleh informasi tentang produk luar negeri. Misalnya, melalui iklan di internet, televisi, koran, majalah. Kemajuan transportasi juga menyebabkan barang yang baru dibuat di luar negeri dengan cepat dapat dibeli di Indonesia. Namun, teman-teman jangan menjadi boros ya. Belilah barang sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan kita saja. Kedua, dampak globalisasi. Teman-teman, globalisasi berpengaruh pada gaya hidup manusia. Orang asing yang bekerja di Indonesia biasanya sangat menghargai waktu. Itu patut dicontoh loh. Itulah sisi positif datangnya pekerja asing di Indonesia. Namun, ada juga dampak negatifnya. Misalnya, orang kita meniru cara berpakaian orang asing yang kurang sopan. Padahal kita sebagai bangsa timur menjunjung tinggi kesopanan. Dampak globalisasi lainnya adalah makanan. Banyak makanan cepat saji yang masuk ke Indonesia. Kita mudah mendapatkannya. Namun hati-hati loh. Makanan cepat saji kolesterolnya tinggi dan bisa menyebabkan kegemukan loh. Dampak lain dari globalisasi adalah hilangnya nilai dan tradisi bangsa. Kita bisa lihat, gotong royong dan kerja bakti sudah makin jarang terdengar di perkotaan. Remaja sekarang lebih menyukai kesenian asing daripada kesenian bangsa sendiri. Ketiga, menyikapi globalisasi. Globalisasi bisa berdampak buruk juga ya. Bagaimana cara kita menyikapi era globalisasi ini ya? Cintai dan lestarikan nilai dan tradisi bangsa. Boleh saja kita mengenal budaya asing, namun budaya sendiri jangan dilupakan ya. Taat pada ajaran agama juga akan membantu kita membendung dampak negatif globalisasi. Karena itu, taatilah ajaran agama agar kita selamat dari pengaruh negatif globalisasi. Keempat, peran Indonesia di era globalisasi. Bagaimanakah peran negara kita? Kita cari tahu yuk. Indonesia melakukan kerjasama di bidang ekonomi dengan negara lain. Di skala regional, Indonesia aktif dalam organisasi ASEAN. Di skala internasional, Indonesia juga menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Di era globalisasi, makin banyak perusahaan asing yang didirikan di Indonesia. Tahukah teman, mengapa negara lain tertarik mendirikan usaha di Indonesia? Negara lain tertarik dengan negara kita karena Indonesia kaya dengan sumber daya alam. Lautan kita penuh dengan berbagai jenis ikan dalam jumlah yang amat besar. Belum lagi hasil tambang seperti batu bara, mineral, dan gas bumi. Penduduk Indonesia yang banyak memudahkan perusahaan mendapatkan tenaga kerja.
Sayangnya, sebagian besar tenaga kerja kita berpendidikan rendah, sehingga mau dibayar murah. Murahnya tenaga kerja kita ini menarik perusahaan asing berinvestasi di negara kita. Indonesia dengan penduduk 240 juta jiwa berada di peringkat 4 setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi konsumen yang besar pula. Wilayah Indonesia terletak di tempat yang strategis. Sejak dahulu sampai sekarang, Selat Malaka adalah salah satu jalur perdagangan paling sibuk di dunia. Ini memudahkan pengiriman barang sehingga perusahaan asing tertarik mendirikan perusahaan di Indonesia. Teman-teman, kita coba pikirkan bagaimanakah dampak perusahaan tersebut bagi kita semua. Banyak perusahaan asing di Indonesia, banyak membuka lapangan pekerjaan baru, pengangguran menjadi berkurang. Perusahaan asing biasanya membawa teknologi yang canggih dalam memproduksi barangnya. Ini memberikan kesempatan tenaga kerja kita untuk mempelajari teknologi mereka. Perusahaan asing juga menambah devisa negara melalui penjualan ekspor. Selain itu, negara memperoleh penghasilan dari pajak terhadap perusahaan tersebut. Dampak negatif masuknya perusahaan asing adalah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Selain itu, sumber daya alam Indonesia banyak dikuasai oleh perusahaan asing yang mempunyai modal besar. Akibatnya, masyarakat hanya memperoleh keuntungan sedikit dari sumber alam yang ada.